LH-nya meningkat mengakibatkan folikel semakin matang dan sel telurnya keluar dari folikel gitu ya. Itu baru 3. Tahapan yang keempat. Nah, tahapan yang keempat berarti tahapan pasca ovulasi. Berarti di fase ovulasi ini ya, kita lanjutin. Ya, berarti daerah sekitar daerah sini lah ya. Kita kelanjutan ovulasi. Ada, nah kita mulai aja. Fase pasca ovulasi. Jadi pada fase pasca ovulasi ini folikel yang pecah ya berubah menjadi badan yang padat. Jadi folikel yang pecah ini nanti akan berubah menjadi badan yang padat, mengkeriput gitu ya. Jadi keriput tapi padat, dan biasanya warnanya itu kuning-kuning bahagia ya, kuning-kuning bahagia. Jadi kalau tidak ada warna kuning ya warna hitam ya pura-puranya gitu ya. Ini akan menjadi warna kuning ya, padat gitu ya. Kemudian makin lama makin padat gitu ya, kayak awan kinton gitu ya. Makin lama makin memadat gitu ya. Nah, apa yang namanya? Nah, ternyata ini ada namanya ya. Jadi yang ini, nah inilah yang disebut dengan corpus luteum ya. Nah, ini namanya adalah corpus luteum. Ya, ingat-ingat ya. Nah, si corpus luteum ini nanti akan menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan oleh corpus luteum itu adalah hormon progesteron. Yang tadi cuma adem-adem aja ya, pelan tapi pasti gitu ya, kecil lama-lama meningkat gitu ya. Dia lama-lama dia meningkat karena dihasilkan lagi gitu ya. Ya kurang lebih sekitar pada hari ke-21 lah ya, meningkat drastis gitu ya. Tuh ya. Jadi si hormon estrogennya makin lama makin meningkat gitu ya. Dan nanti ya setelah meningkat pun si hormon progesteron ini, maka lama-kelamaan ya sekitar tanggal 28 di sini, tanggal 28 ya dia akan mengalami penurunan lagi gitu ya. Nanti kan akan kembali ke fase awal ya, karena mutar gitu ya fasenya ya, kayak daur. Kemudian nanti ada hormon estrogen juga ya. Jadi bersama hormon estrogen itu yang merah tadi ya. Ini yang merah kan nanti akan mengalami penurunan juga ya si estrogen ini ya. Turun gitu ya. Estrogen turun. Nanti turun gitu ya. Estrogen turun. Nah, nanti dia juga akan naik ya, sedikit demi sedikit ya. Nanti dia akan bergabung ya. Jadi si hormon estrogen nih yang merah ini, si hormon estrogen dengan si progesteron nanti bersamaan ya kerjanya. Nah, jadi si hormon progesteron ini terus lagi lah, bisa lupa ya. Si hormon progesteron dengan hormon estrogen ini berperan dalam memelihara perkembangan endometrium, sehingga si endometrium ini siap untuk penanaman embrio nantinya ya. Jadi sekali lagi si progesteron dan estrogen ini berperan dalam memelihara pertumbuhan endometrium, sehingga si endometrium ini siap
untuk penanaman embrio ya. Jadi ini berperan penting ya. Oh, mana merah. Oh, itu ya. Itu fase yang keempat. Dan tidak lupa hormon-hormon tadi yang meningkat nanti akan kembali turun ya. Seperti tadi apa? Hormon LH ya. Nanti dia akan turun lagi ya. Dia akan kembali turun ya. Nah, gitu ya. Jadi siap-siap balik lagi ke sini ya. Sama hormon FSH juga akan kembali turun ya. Jadi si hormon FSH juga dia akan kembali turun ya. Nanti akan kembali ke sini lagi pada hari 1, 2, 3, 4. Kembalikan lagi dari awal itu ya. Nah, namun demikian ya, karena apabila si sel telur ini yang berada di endometrium ini terus-menerus tidak mengalami proses pembuahan ya, ini sistem reproduksi ya, maka si korpus luteum ini akan berdegenerasi ya. Jadi ingat, kalau si sel telur ini tidak dibuahi, maka korpus luteum ini akan mengalami degenerasi menjadi korpus albikan ya, akan berdegenerasi menjadi korpus albikan. Ingat, korpus albikan. Ini gambarnya makin lama makin kecil ya. Oke, menjadi korpus albikan ya, pakai S ya. Ini kan menjadi korpus albicans. Wah, biar dingin pakai S ya, korpus albicans ya. Tengahnya jadi menciut gitu ya. Berubah menjadi korpus albikan. Nah, apa akibatnya? Nah, akibatnya ketika dia sudah menjadi korpus albikan, akibatnya sekresi hormon estrogen dan progesteron semakin lama semakin menurun ya. Jadi sekresi hormon progesteron yang ini makin lama makin menurun ya. Ini menurun, dan estrogen pun makin lama makin menurun. Namun sebaliknya, kalau progesteron dan estrogen makin lama makin menurun, maka ya, nih yang biru ini si LH sama si FSH akan siap-siap naik kembali ya. Jadi dia akan kembali agak naik, gitu ya. Si FSH dengan LH akan kembali naik, bersiap-siap. Siap-siap untuk apa? Nah, siap-siap ya untuk fase yang dari awal lagi gitu ya. Karena darah tidak mengandung hormon estrogen, jadi darah itu tidak mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron, endometrium ini tidak bisa bertahan ya. Jadi si endometrium ini tidak bisa bertahan lama ya. Akibatnya apa? Karena tidak bisa bertahan lama, maka akan luruh bersama darah. Jadi balikan lagi. Jadi akan luruh bersama lapisan-lapisan yang banyak mengandung pembuluh darah gitu ya. Maka akibatnya apa? Akan terulang kembali fase yang pertama ya. Jadi menunjukkan fase pasca ovulasinya ini. Pasca ovulasi berganti di sini. Nah, ini gitu ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini ya. Dan kelima ke sana gitu ya, hari kelima akan berubah menjadi fase awal lagi, yaitu fase menstruasi. Gitu ya. Ngerti ya? Siap? Paham? Mudah-mudahan bisa paham ya. Terakhir kita ulas fasenya dari awal ya. Yang pertama, fase menstruasi di hari pertama sampai hari kelima kurang lebih gitu ya. Nanti akan terjadi proses pendarahan. Pada fase menstruasi, hormon yang berperan adalah hormon
estrogen dengan hormon progesteron ya. Sekitar 5 hari pertama menstruasi, kedua hormon tersebut mengalami reduksi. Jadi estrogen dan progesteron ini akan mengalami proses reduksi. Akibatnya, sel telur yang berada dalam lapisan endometrium, sel telur yang berada pada lapisan endometrium ini pada uterus ya, dilepaskan bersamaan dengan robeknya dinding endometrium ya, melalui perdarahan. Hasilnya dinding uterus tadi semakin lama semakin tipis gitu ya. Kemudian fase yang kedua adalah fase pasca ovulasi. Mulai hari ke-5 sampai hari ke-14. Pada fase ini hormon yang berperan yaitu hormon FSH dan LH. Ingat, FSH singkatan dari follicle stimulating hormone. Kalau LH luteinizing hormone. Kedua hormon tersebut akan menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi ini dihasilkan kembali estrogen dan progesteron oleh si LH dan FSH itu. Adanya rangsangan hormon estrogen dan progesteron membuat lapisan yang tadinya luruh ini akan kembali menebal dan utuh kembali. Kemudian fase yang ketiga, fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini ya sekitar hari ke-14 lah sampai hari ke-28 ya kurang lebih. Pada fase ini sekresi hormon estrogen sangat banyak. Oleh karenanya sekresi hormon FSH mulai menurun ya. FSH-nya mulai menurun dan digantikan dengan sekresi hormon LH. Adanya stimulasi hormon LH pada folikel menjadikan folikel semakin matang. Karena folikel matang, maka si sel telurnya keluar dari folikel. Kemudian fase yang keempat, fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini ya, si folikel atau si sel telur kalau terus-terusan tidak dibuahi, maka si folikelnya akan berdegenerasi menjadi korpus luteum ya. Jadi setelah berubah menjadi korpus luteum, biasanya warnanya apa? Warnanya kuning kali ya. Warnanya kuning, nanti akan menghasilkan hormon progesteron kembali ya. Bersama hormon estrogen, hormon progesteron ini berperan dalam memelihara pertumbuhan endometrium sampai siap untuk penanaman embrio ya. Namun demikian, sel telur yang sel telur kalau tidak dibuahi terus-menerus gitu ya, maka korpus luteum akan mengalami degenerasi menjadi korpus albikan. Akibatnya, sekresi hormon estrogen dan progesteron semakin lama semakin menurun. Sebaliknya, sekresi hormon FSH dan LH akan naik lagi ya. Kemudian ya akan dilanjutkan dengan proses awal, yaitu proses terjadinya pendarahan ya. Oke, itu saja pada fase siklus menstruasi. Terima kasih.